Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Cece. Hai Dans. Cerah Di sini sekali, kita rame banget nih Mas Jan. ada tamu. Ada tamu, oke. Dan ada makanan. Camilan. Kita kenalan dulu sama tamunya. Jangan memandang makanannya dulu Dan. Sepertinya lagi bunyi perutnya ya. Oh gitu. Oke. Kita kedatangan tamu. Bisa perkenalkan diri dulu dengan Bapak dan Ibu siapa di sini? Ibu aja dulu. Ibu dulu, oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah. Saya berproduksi olahan daun kelor. Olahan daun kelor. Bu Halimah. Oke. Selanjutnya. Kalau saya muridnya Pak Dedi, saya Gusnul Wibisono. Produksi saya abon lele. Abon lele lele. bumbu. Oke. Ada olahan daun kelor, ada abon lele. Oke. Ini homemade ya, iya Pak. Homemade. Ini Ya, homemade, bikin semuanya sendiri. homemade, bener. Pak Husnul sendiri yang bikin abon lelenya. Bareng-bareng Ibu. Bareng siapa Pak? Bareng-bareng istri. Udah istri udah ya Pak ya. Kadang-kadang Ibu. Oke. Bu Halimah juga bikin sendiri. Iya. Oke. Daun kelornya diapakan oleh Bu Halimah? Diolah menjadi seperti apa produksinya? Ada beberapa sih Mbak yang 25 bikin. Yang pertama ada es kelor, ada es kelor, kemudian ada puding, kemudian ada ini dendeng udang kelor. Dendeng. Ya udah dendeng udang. Aku penasaran. Oh, dendeng udang kelor. Ada dendeng, ada udangnya ya. Iya. Marong. Apa itu maronggi? Maronggi. Maronggi itu nama lain dari kelor, Mbak. Jadi bahasa Madura. Oh, bahasa Madura. Kebetulan Bapak Ibu Bu Halimah kan orang Madura. Oh, iya. Jadi Bu Halimah menggunakan brand Halimah Maronggi. Jadi merek Bu Halimah itu dengan angka H dan angka 5, kemudian ada Marongginya. Jadi Halimah ya, H dan angka 5 adalah nama Bu Halimah, Maronggi adalah kelor. Oke. Kenapa Bu Halimah kok memilih daun kelor? Kenapa nggak daun-daun yang lain seperti daun muda gitu ya? Ya Pak Husnul ya? Betul, ada yang hijau-hijau. Iya. Ya, yang pertama yang pasti itu karena daun kelor itu kan paling murah di antara sayuran yang lainnya. Jadi sayuran yang paling murah ya, Mbak. Yang Murah mungkin karena bagi Bu Halimah mudah didapat mungkin ya di sekitar. Ya, satu mudah, yang awalnya dulu Mbak mudah didapat, beda dengan sekarang ya. Kalau dulu mudah didapat dan masyarakat nggak perlu beli, jadi minta ke tetangga pun sudah dikasih seperti itu. Kemudian yang pasti kaya akan nutrisi. Karena itu, jadi Bu Halimah berinovasi membuat beberapa olahan yang disukai sama masyarakat, terutama anak-anak muda yang nggak suka sayur seperti itu. Kan memang anak-anak muda sulit untuk makan sayur ya Bu ya, terutama anak-anak. Okay. Makanya mencoba berinovasi dengan beberapa olahan yang diminati beberapa kalangan. Kalau di sekitar rumahnya Bu Halimah aslinya mana Bu? Kalau saya aslinya di Jalan Gajah Mada 14, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates. Untuk mendapatkan daun itu sulit nggak? Kalau untuk mendapatkan daun kelor itu Bu Halimah sekarang membudayakan masyarakat sekitar ataupun ibu-ibu yang rumahnya mempunyai beberapa lahan, jadi Untuk menanam. Oke, sampai sekarang masih produk. Masih. Masih. Jadi kalau cuma utuhnya 20 sampai 30 daun kelor gitu bisa ngambilnya ke ibu-ibu masyarakat sekitar. Oke. Terus itu jualnya open PO dulu atau tunggu orderan dulu atau langsung dijual ke pasaran nih Bu Halimah? Kalau untuk dendeng ini ibu titipnya ke outlet atau pusat oleh-oleh. Kalau untuk yang dawet sama es kelor itu biasanya ibu namakan es rolek Mbak. Es rolek kan kebalikan dari kelor kan. Enggak ada contohnya. Iya. Malaysia. Kita bukan bahasa di alun-alun ya. Iya. Ini
itu kan habis nggak produksi, masih belum produksi karena oke. banyaknya kegiatan seperti itu. Nah itu ya sebenarnya beberapa itu memang harus PO dulu Mbak. Ya, harus PO, ya. Iya, harus PO. Kalau dendengnya ini berarti secara kontinu ya buatnya ya? Karena Iya. kan dititipkan di Iya. pusat oleh-oleh kayak Iya. gitu ya. Iya. Rutin berarti produksi. Rutin. Produksi. Oke. Untuk biaya produksinya dalam satu kali produksi itu bisa memproduksi sampai berapa? Berapa? Kalau satu kali produksi itu bisa 100 Boxing. kemasan. 100 kemasan. 100 100 kemasan. kemasan. Satu Oh, kemasan kan. isinya berapa? 200 gram, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram. Jadi yang ini 500 gram. Oh, ini. Oh iya, Oke. ini agak besar. Satu bulan sekali produksinya. Kalau untuk produksi kebetulan dendeng ini masuk ke ini Mbak program stunting. Oh iya, iya. Nah itu 4 kali dalam setahun 4 kali produksi. 4 kali. Oh, 4 kali. Tergantung Tahan dari berarti ini sebenarnya. Ini, ya. itu tahannya antara 8 bulan sampai 1 tahun. Kenapa kok pengen apa ya? Ide awalnya itu kenapa kok harus dicampur udang? Kenapa nggak dicampur Mujair. maksudnya yang lain gitu? Iya. Kenapa harus Ya, udang? dari beberapa macam percobaan, nah itu yang kemudian kita rasakan ke beberapa kalangan itu cenderungnya memang bukan karena ke udangnya, tapi ke masa kadaluarsanya. Jadi dulu pernah bikin dendeng ayam, dendeng udang ayam, dendeng ayam kelor gitu ya. Nah itu ketahannya hanya 1 bulan karena mungkin karena basah, jadi baunya agak nggak enak, kurang enak gitu. Kalau rasa memang masih enak, tapi kan kita makan tuh kan dari bau dulu. Kalau sudah bau nggak enak kan nggak mungkin Nggak kita enak. makan seperti itu. Apalagi anak-anak. Nah, iya seperti itu. Nah pernah juga dari ikan sapi, pernah sama rasanya juga enak, tapi untuk bau itu kurang nyaman setelah beberapa minggu atau bulan gitu. Tapi setelah ibu menggunakan udang itu bisa tahan sampai 1 tahun. Makanya pilihannya ke sana. Diteliti dulu loh ini kan. Jadi memang kalau pahit ya, karena memang kita kelor kan cenderung pahit. Iya. Tapi bukan berarti harus pahit enggak. Tapi kalau orang yang suka makan sayur ya nggak pahit. Tapi kalau yang orang-orang yang nggak suka makan sayur Nggak mungkin terbiasa kadang gitu terbiasa, ya. kadang terasa masih ada pahitnya. Nah, seperti itu. Gitu. Atau membandingkan pahitnya kehidupan itu bisa Nah, dirasakan selamanya. Tapi Pahitnya kelor kan tapi hanya kayaknya, sesaat saja. Ya. Pengalaman ya Pak. Ini perbandingannya apa udang sama daun kelor ini berapa banding berapa Bu Halimah? Ya sebenarnya lebih banyak daun kelornya sih Lebih Mbak. banyak Ya kalau dihitung dari Persentase. persentasenya ya ini 75-25%. Oh. Jadi 75% daun kelor, 25%-nya udang. Oke, Seperti itu. Kita pindah ke abon. abon lele nih Pak Husnul nih. Iya. Kenapa Pak Husnul kok pilih aku bikin abon lele? Apa di rumahnya banyak ternak lele? Ada ternak tuyul ya. Bisa dipinjem. Nih, Pak Husnul. Dari melihat di pasar, saya ini abonnya abon lele dumbo, abon lele yang besar, yang minimal 2 kilo up per ekor. Jadi bukan lele konsumsi yang seperti di pasar. Nah, saya di saat ada kolam pancing dan besar-besar, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga lele konsumsi. Sehingga dengan murahnya dan jarangnya ya, karena di pasar tidak ada lele dumbo, yang ada kan lele konsumsi yang 1 kilo isi 13, Iya, isi 10, isi 6. Sementara yang 2 kilo ke atas nggak ada selain di kolam pemancingan lah. Dari situ juga, dari kolam pemancingan harganya juga tidak sama dengan lele konsumsi, artinya lebih murah lele dumbo harganya dibandingkan dengan lele konsumsi. Lah dari harga murah itu perkiraan nanti dan perhitungannya kalau dijadikan abon diolah mungkin lebih bisa profitnya lebih tinggi dibandingkan kalau jual
Lelenya aja. Lelenya saja, lele yang segar itu, Mas. Kok pilihnya Abon. Kenapa abon? Tempo hari khusus memang abon lele ya, karena lele gitu ya? pada waktu itu kalau lele abon ayam, abon daging sapi sudah banyak, tapi kalau abon lele atau abon ikan itu masih belum pada waktu saya membuat itu kayaknya masih hanya 2 orang aja, 2 orang dengan saya. Yang saya tahu waktu itu Bu Lele Metrik itu ya, itu juga bikin abon, tapi kan dengan model lain mungkin disangrai. Tapi kalau saya kan ini saya goreng, jadi lelenya itu, dan kalau lele dari Metrik itu mungkin tidak lele dumbo, tapi lele konsumsi pun bisa, mungkin 1 kilo isi 3, isi 4 masih bisa dipakai untuk abon. Sementara memang saya khususkan bagi lele dumbo yang memang 1 ekornya 2 kilo ke atas itu, dan di situ kan penjualannya agak sulit karena di pasaran tidak ada selain hanya di kolam-kolam pemancingan. Dan kolam pemancingan kalaupun dapat, biasanya sama yang dapat lele yang besar seperti itu biasanya juga nggak mau untuk diolah, hanya dibagi-bagikan, diberikan kepada tetangga siapa yang mau lah. Dari itulah dengan terinspirasi gitu dari ya? situ dari situlah saya terinspirasi untuk membuat abon lele tersebut. Karena juga keunikan maupun di Jember belum ada yang memproduksi abon lele, walaupun ternyata setelah sekian tahun ternyata juga ada dari UIN, itu mahasiswa UIN juga bikin produksi, nggak tahu, intinya juga bikin juga. Mungkin rasanya yang beda. Rasanya yang beda. Ini ada 2 loh, spicy dan original. Kalau yang itu abon betutu. Oh, ada betutu. Ini bikinannya siapa? Ini kebetulan yang Ibu Halimah bawa ini adalah produk-produk Jember Ekonomi Kreatif, Mbak. Jadi kumpulan dari produk-produk komunitas Cika. Jadi singkatan dari Jember Ekonomi Kreatif. Jadi kebetulan Bu Halimah sama Cak Nun ini produksinya adalah ini olahan daun kelor dan abon. Kalau ini adalah yang Mbak pegang itu adalah olahan dari Ibu Lulu Cuang. Kemudian kalau metrik ini dari Mbak Lucy. Kalau keripik jamur crispy ini dari Mas Erwin. Ini sambal eco dari Mbak Eko Wahyuni. Kemudian yang di sebelahnya Pak Dedi itu sambal begor. Itu Mas Yosi. Oke, Mas Yosi. Kemudian ini bumbu kacang serbaguna, ini dari Labako, dari Pak Dodi. Jadi ini bisa untuk sate, bisa untuk tahu lontong, bisa jadi untuk praktis gitu ya. Praktis ya. Jadi kalau misalkan bumbu sate ayam tinggal ngasih kecap aja. Kalau misalkan mau sate ayam kambing tinggal ngasih petis sama kecap. Kemudian kalau untuk tahu lontong cuma kasih kecap gitu aja. Sama bawang putih gitu aja. Jadi ini hanya beberapa, bukan hanya separuh, Mbak, paling seper 0%-nya dari produk-produk Jember Ekonomi Kreatif, seperti itu. Sudah lama Bu Halimah dan Pak Husnul gabung di Jember Ekonomi Kreatif? Bu Halimah gabung di Jember Ekonomi Kreatif tahun 2018, Mbak. 2018. Saya tahun 2017 awal. Mengapa memutuskan untuk bergabung dengan Jember Ekonomi Kreatif, Bu Halimah? Karena waktu itu memang ada banyak komunitas di Jember. Kemudian awal ikut Jember Ekonomi Kreatif itu karena Jember Ekonomi Kreatif itu dulu almarhum Bapak Heri itu sangat peduli ya terhadap UKM, dan beliau juga sangat banyak membantu UKM untuk produknya itu untuk naik kelas. Nah, dimana kemudian Bu Halimah mendaftarkan diri, ada Basar di Gramedia kalau nggak salah ya itu Kak Nun, ada Basar di Gramedia waktu itu. Nah, kemudian karena mungkin pada waktu 2016 sampai 2018 kan kelor lagi booming, Mbak. Nah, jadi produk Ibu Halimah itu termasuk produk yang unik, jadi yang diperebutkan lah kasarannya kayak sing gitulah ya, diperebutkan. Kemudian alhamdulillah berkat almarhum beliau Bapak Heri itu produk Bu Halimah itu dibawa kemana-mana, diperkenalkan ke dinas-dinas terkait seperti itu. Jadi ya dari situlah, dari
apa namanya Bu Halimah itu terus ikut Jember Ekonomi Kreatif itu. Karena memang waktu itu Jember Ekonomi Kreatif itu sudah ada di puncak gitu loh Mbak, dari komunitas yang lain seperti kegiatannya itu. banyak. Kegiatannya juga Salah banyak. satu Jadi memang kegiatan JIKA adalah banyaknya kegiatan-kegiatan untuk bisa mengenalkan produk-produknya anggota. Salah satunya adalah tersebut. Kedua juga kegiatan sosialnya. Jadi tidak murni hanya sekedar profit oriented terkait dengan produk, tapi juga ada sosioprenernya. Salah satunya pada waktu itu ada Jumat Berkah, ada Gemas, gerakan memakmurkan masjid. Di situ juga anggota JIKA juga bersih-bersih masjid dan juga bawa peralatan, termasuk peralatan untuk di masjid kayak sandal, kayak untuk tempat mandi, peralatan, terus bagi Al-Quran, dan di situ. Sehingga dari situlah sebenarnya juga sebagai aktivis waktu itu juga di disabilitas yang memang tidak berpikir masalah profit, ada kegiatan-kegiatan itu sudah mix dengan perasaan, dengan hati saya, sehingga saya ingin gabung dengan JIKA. Selain memang JIKA sendiri aktif untuk mengaktualisasikan kelompok ini di dinas-dinas, baik itu provinsi, kabupaten maupun di pusat. Ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tiap tahunnya itu rutin ada kegiatan berarti ya? Bukan tiap tahun, bahkan itu setiap minggu, setiap hari Jumat kita ada Jumat Berkah, bagi-bagi banjir itu. Nah, itu kita bagi-bagi nasi bungkus itu ke fakir miskin, ke tukang becak, ke sampah itu di sampah di TPA, TPA itu ya bukan dari mana-mana, dari anggota JIKA sendiri, urunan siapa yang mau silahkan besok satu bungkusnya 5.000 kita bagi-bagi, dapat berapa bungkus, 50 bungkus, bahkan kadang-kadang ada juga yang udah aku yang sekian bungkus, bagi-bagi bareng-bareng. Terus untuk ini kan JK memberikan pendampingan nih Pak ya kepada Pak Husnul dan Bu Halimah dan mungkin anggota JK yang lain. Betul. Kira-kira pendampingan yang paling berkesannya apa nih Pak Husnul dari JK? Ya tentunya salah satunya yang paling berkesan saat ini ya pada hari itu diajak untuk ikut uji kompetensi konsultan pendamping. Yang paling berkesan sih itu sih sampai sekarang. Sebelumnya juga banyak kesan saya karena memang kebetulan Pak Heri akrab, jadi kemana-mana aja istrinya jarang diajak, yang diajak malah saya. Dan ada kegiatan setiap hari Minggu pasti ngajak kemana kegiatan untuk ke teman-teman UMKM kah, atau ada kegiatan apapun. Diskusi nggak Pak, sharing. Termasuk juga diskusi dengan almarhum Ketua JIKA Pak Heri. Nah, yang paling berkesan memang pada waktu ada pengumuman untuk mengikuti uji kompetensi konsultan pendamping, saya nggak ikut, tapi akhirnya saya dijabri, Janun ikut ada ini. Ya karena Pak Heri yang ngajak, padahal itu sudah tak abaikan karena Pak Heri yang ngajak, akhirnya saya ngikut untuk uji kompetensi. Apa saja yang diujikan Pak Husnul? Banyak, dari uji kompetensi selama 3 hari selain binteknya, dari akuntansi, terus kewirausahaan, jadi pendamping UMKM tersebut. Jadi dengan uji kompetensi tersebut dengan sertifikat uji kompetensi konsultan pendamping, maka sudah dia berhak menyandang sebagai konsultan maupun pendamping dari UMKM se-Indonesia. Karena memang pada waktu itu penyelenggaraannya di Surabaya dan memang dari kementerian, dan alhamdulillah juga ada subsidi sehingga penyelenggaraannya adalah dari program Kementerian Koperasi. Waktu itu dari Jember yang berangkat berapa? Ada 5 orang yang berangkat, yang 5 orang berangkat tersebut. Bu Halimah ikut juga? Enggak. Belum. Belum. Mungkin Sampai kedepannya ke fasilitator aja. Kalau fasilitator itu gimana Bu Halimah? Ya sama sih Mbak, tapi ya nggak seribet pendamping. Ya hanya sehari aja untuk
ini apa Uji ujiannya. kompetensinya. Nggih, uji kompetensinya hanya sehari aja. Gitu. 2 hari aja 2 hari untuk BIMTEK-nya di Mandala. Jadi 2 hari, 1 hari untuk BIMTEK-nya, 1 hari untuk ujiannya gitu. Berarti Bu Halimah dan Pak Husnul bisa diundang sharing dengan mahasiswa di Unipar nih terkait nanti. Bisa, alhamdulillah kemarin kan juga menjadi pendamping Unipar untuk kewirausahaan dari Poliji yang disediakan oleh Poliji. Nah itu kebetulan saya mendapatkan 25 mahasiswa dari Poliji itu 12, dari Poliji Pontianak dari Poltek Pontianak itu 7, dari Unipar 3, dari Bondowoso 4. Kalau nggak salah intinya 25 mahasiswa kemarin yang ikut kuliah kewirausahaan Merdeka itu yang diselenggarakan oleh Poliji. Oke, berarti tahun depan kita bisa bikin ekspedisi. Dan memang hari-harinya ya memang pendampingan dan konsultan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi yang di mana Jalan Sukorejo, Jalan S Lejen Suprapman nomor 58 Sukorejo. Kantornya di sana, depan makam itu. Tahun depan tuh kita pengen loh ada expo di Unipar, nanti Pak Husnul bisa bantu. Kemarin kan aku juga diundang untuk bukan expo sih, ikut ke expo. Bukan di sini yang di acara HDI kemarin. Oh iya, yang di depan itu yang di teras aula ya. Iya, ikut. Sama produknya Bu Al saya bawa juga untuk menambah warna-warnanya kali dan jadi aku enggak eskelor ya Kak? Iya, eskelor. Penasaran sebenarnya sama eskelornya ya. Lebih nikmat sih daripada cinta kita, Mbak. Oke. Yang paling ini ketika memproduksi abon lele atau Bu Halimah mungkin produksi dendeng marunggi ini kesulitannya ini apa ini? Kalau Bu Halimah sendiri sekarang itu di bahan baku kelornya Mbak. Karena justru sekarang ini. Soalnya mereka sudah tahu manfaat kelor yang luar biasa ya Mbak. Terutama untuk nutrisi mata dan otak kan memang paling bagus. Nah, ya memang jujur kalau kelor itu ya paling bagus memang hanya di sayur karena kandungan nutrisinya tidak akan pernah hilang, mungkin hanya sebatas berapa persennya gitu ya Mbak. Nah jadi sekarang ini memang Bu Halimah kesulitan bahan bakunya di daun kelor. Ada ide lain nggak misalnya pengganti kelor nih apa nih Bu Halimah? Atau belum terfikirkan ya, nih? Belum terfikirkan. Karena masih fokus ya. Karena kan apa ya Mbak, kalau kita di sini nih bukan hanya menjual produk, tapi kan kita jual merek. Jadi bagaimana caranya begitu masuk ke Jember orang tahu kelor itu taunya punya Bu Halimah. Keren ya. Seperti itu. Makanya kenapa kan inget kelor inget Bu Halimah. Kalau misalkan kenapa Bu Halimah itu mensingkat nama H dan angka 5 itu kan paling enggak orang kan kalau misalkan ini ada corona, dulu ada flu burung. Oh iya, flu burung itu namanya H5. Begitu dia tahu H5 itu, oh itu Bu Halimah kelor gitu. Kemudian kalau mbak-mbak ini masuk ke perumahan nih mau cari blok H5, langsung ingat, koyo H5 kelor ya gitu loh Mbak, seperti itu. Jadi memang itu yang dikuatkan. Strategi marketingnya. Branding personal. Itu yang harus dikuatkan dulu. Nah kalau untuk produk turunan kan bisa berkelanjutan gitu Mbak. Tapi karena di sini Bu Halimah itu terutama di JK itu bagian pemasaran. Jadi kalau ada bazar, kemudian ada ya seperti ini itu Bu Halimah yang diminta sama dulu almarhum Pak Heri, kebetulan juga Bu Ida. Jadi ya apa ya harus memperkenalkan semua produk JK. Dan itu bagi Bu Halimah itu adalah turunan dari produknya Bu Halimah gitu aja. Jadi biar nggak ribet Mbak. Produksi itu ruwet loh Mbak. Ya. Jadi kadang kita dikritik sama orang, Bu dendengnya tuh kurang gini, satunya Bu dendengnya kurang gini. Nah karena apa? Kadang kita kurang fokus juga mikiri produknya konco segini. Nah itu kan perlu juga Mbak bagi Bu Halimah itu untuk ini ya perlu hati-hati seperti itu gitu loh. Jadi kalau untuk produk turunan yang lainnya enggak sih kayaknya belum terpikirkan. Karena di JK itu sudah
mau apa sih Mbak, sudah ada gitu. Ada berapa Bu anggotanya di JK? Kalau yang komunitas itu kita ada 2 Mbak sebenarnya. Jadi ada yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar. Maksudnya ya di satu komunitas itu ada yang sudah terdaftar juga belum. Kemudian yang satu kalau sudah terdaftar juga masuk ke yang sudah terdaftar itu sekitar 189 untuk yang sudah terdaftar. Tapi kalau yang belum terdaftar sekitar 200 lebih, 300-an. 300-an. Dan alhamdulillahnya dari anggota JK itu hampir 75% itu sudah go nasional, go internasional. Nggih, Pak Gusman. Jadi ada Mbak Ava Coklat. Ada yang sudah ekspor maksudnya. Ada yang sudah ekspor. Jadi ada ini kebetulan enggak ada produknya. Itu kopi bedak belakang Beda sini. Kopi belakang. Belakang sini loh Mbak rumahnya. Oh iya. Beda kopi belakang Unipar. Belakang Unipar sini. Mungkin aromanya kalau biasanya kalau rintik-rintik gini hujan gini, Ya. biasanya beliaunya roasting kopi. Nah, itu. Aromanya sampai sini beliaunya Kemudian sedang roasting ini kopi. Pak Yosini Begor itu udah banyak Mbak produk-produk yang sudah go internasional. Selama ini berarti selalu ada pendampingan dari JK. Iya, nggih, karena di JK untuk mentor itu sudah banyak, ada sekitar 6-7 mentor. Jadi pendampingan legalitas, pengemasan seperti itu. Jadi baik produksi seperti itu. Jadi jadi kalau misalkan kemasannya yang menurut saya mungkin pemula yang kurang bagus, ya siap-siap aja telinganya harus tebel Mbak, karena kita gembleng gitu. Kan itu juga demi kebaikan mereka gitu. Jadi ya memang kalau bukan berarti kita nakut-nakuti harus kalau masuk di JK itu wongnya ngene-ngene enggak, tapi demi kebaikan mereka. Demi kebaikan. Gitu, demi kebaikan mereka ya harus tampil beda dari yang lain kan seperti itu. Tapi selama ini hasilnya juga gimana nih Bu Halimah? Setelah dapat gemblengan dari mentor-mentornya. Ya walaupun kasarane sing gembleng rodok dibenci, tapi alhamdulillah mereka akhirnya ya ada manfaatnya banyak gitu. Ya apa ya Mbak, penjualannya juga laris gitu. Tapi kita yang pendampingi yo emang gue pikirin uang itu demi dia kan kayak gitu. Di pendampingan JK itu kan termasuk ini ya, label halal, PIRT. Nah, itu seperti apa pendampingannya dari JK ini? Kalau yang pendampingan JK memang yang sudah bersertifikat Mbak, beliaunya sudah bersertifikat seperti Pak Yosini, kemudian Mbak Eko. Nah ini yang saya bawa hanya 2 ini, kebetulan ada beberapa, ada 6-7 orang lah Mbak yang itu. Nah itu ya memang ini beliau langsung ke UMKM langsung gitu, baik datanya, kemudian produknya seperti itu. Jadi semuanya yang dilakukan oleh beliaunya di JK. Oh, langsung dari JK-nya pendataannya. Iya, dari JK-nya langsung. Bahkan untuk Pak Yosi ini bukan hanya di JK, di seluruh Kabupaten Jember yang berkenan mau disertifikati halal gitu. Ada beliaunya sebagai pendamping penyelia halal. Penyelia halal juga. Dan juga sudah nasional ya. Jadi tidak hanya di Kabupaten Jember aja untuk mendampingi sertifikasi halal, tapi juga se-Indonesia pun juga sebenarnya sangat-sangat memungkinkan legalitas tersebut. Sekarang kan juga sudah dipermudah baik perizinannya, baik nomor induk berusaha ataupun pangan industri rumah tangga ataupun halalnya ataupun yang lain. Sekarang semuanya kan online, tapi cuma kan butuh lagi nanti ada yang visitasi ke tempat produksinya. Hal-hal ini memang beliaunya siapapun yang memang punya kompetensi untuk hal tersebut, dan itu ada uji kompetensinya di situ. Jadi setelah beliaunya punya sertifikat, maka punya hak untuk punya wewenang untuk melakukan pendampingan baik itu halal maupun nomor induk berusaha ataupun dari pangan industri rumah tangga di situ. Kamu nggak kepengen nyoba dance? Boleh dicoba. Kayaknya ini kalau pakai nasi enak dan kalau ini buat cemil-cemil enak Mbak, potato happy. Nah ini juga salah satu produknya dari JK yang sertifikat halalnya insya Allah baru 4 bulan yang lalu.
Oh, baru ini ya, Bu ya. Tapi kalau untuk produknya sudah lama. Oh, keren ya. Itu hanya kentang, ya, yang ditabur dengan ebi. Tapi ebinya memang ebi yang asli, Mbak. Maksudnya kan ada beberapa nama ebi, tapi ini yang memang murni udang ebi. Ini enak ini kalau dibuat cemilan anak-anak ini. Ya, cemilan atau apalagi dimakan dengan nasi anget. Iya. Enak banget. Oke. Untuk ini nih yang apa ya, belum bergabung mungkin ya dengan JK. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan pada UMKM yang baru nih untuk atau mengajak? Yang ragu-ragu mau gabung nggak sih, nggak maju mundur? Takutnya ya. Atau yang apa ya takut duluan gitu lah, takut duluan. Tapi alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah kalau orang-orang yang ini ya, yang ingin masuk ke JK itu nggak pernah berpikir 2 kali atau 3 kali, tapi beliau langsung menyatakan oke Mbak, karena di sini kan kita memang ada kontribusi di awal 50.000 pendaftaran lah, pendaftaran 50.000. Nah itu kemudian mereka nggak pernah bilang enggak. Jadi begitu Ibu bersosialisasi itu mereka langsung oke Bu Halimah saya ikut JK seperti itu. Karena kebetulan maksudnya bukan riak, karena saya dengan Nini, Mbak Eko Wahyuni ini kalau kita basar, stand kita memang kita percantik dengan sedemikian rupa gitu loh. Jadi kita jual JK itu dengan benar-benar menjual gitu loh Mbak gitu. Bukan kita menjual untuk mencari keuntungan, bukan, tapi ini loh JK gitu. Jadi kalau mungkin Mbaknya bisa hadir di stand kami di alun-alun itu hari ini ya? Hari ini ya memang kalau kita menunya sederhana aja, tapi kita tampilkan produk-produk kemasan seperti ini. Nah itu memang kita tampilnya beda dengan yang stand yang lainnya. Sebelah mana sih Bu? Kalau untuk stand yang di yang di lapangan basket, area lapangan basket, ya itu di tenda kuning, Mbak. Jadi di tenda kuning ada 2 stand di situ. Yang satu itu Bu Halimah bikin untuk nasi selimut, untuk stand nasi selimut. Yang sebelahnya itu kita bikin kayak ristu-ristuan gitu, kayak kayak warung-warungan gitu loh Mbak. Jadi kalau makan lebih enjoy gitu. Kemudian ya kita hias dengan daun-daun kayak gitu. Jadi dan produk ini ada di situ semua. Dan produk ini ada di situ semua. Seperti itu. Siapa yang ingin coba produk dari pendampingan dari JK ya, datang ke alun-alun nih. ada sampai tanggal berapa tuh Bu Halimah? 1. Sampai tahun baru. Oke. Sebenarnya kan sudah lama sih dari acara Porprov atau sepak bola nobar Piala Dunia itu kan sudah ada ya sampai dan berlanjut sampai sekarang. Cuma beda-beda acara, tapi tetap acaranya di situ, cuma temanya yang di alun-alun yang beda. Oke, saya mau tanya nih, ketika nih ya ada UMKM baru gitu ya, terus gabung ke JK, terus dengan registrasi kan, awalnya registrasi, terus setelah itu apa yang dilakukan? Ya biasanya kita datangnya aja silaturahmi. Kita silaturahmi, kemudian kita lihat produknya gitu. Apa kekurangannya, apa yang perlu dibenahi lagi. Kalau masalah gitu-gitu kita lihat respon dari mereka. Kalau mereka mau dikritik, monggo. Kalau enggak juga kita pelan-pelan aja gitu. Kalau memang ada yang harus diperbaiki. Seperti itu. Ada evaluasinya. Intinya memang kita ini istilahnya kita kurasi produknya. Artinya distandarisasi, baik itu dari dinas kesehatan atau termasuk legalitasnya itu kan termasuk dari packagingnya, dari labelnya, terus apa yang belum dimiliki legalitasnya. Nah itu kan bagian dari kurasi, bagian dari kunjungan ke rumah anggota JK yang baru itu. Untuk waktunya kunjungannya? Untuk waktunya biasanya ya enggak ada, artinya sewaktu-waktu bareng-bareng, ada waktu luang memang ada calling langsung berkunjung ke sana, itu aja. Dan demikian untuk mempererat di dalam keluarga Jember Ekonomi Kreatif itu. Ada kumpul-kumpul nggak sih, acara kumpul-kumpul gitu seluruh UMKM kumpul gitu? Ada. Di JK? Ada. Oh, ada. Iya, ada. Tapi selama pandemi nggak ada. Bahkan pandemi pun masih
kumpul-kumpul dengan acara beda dengan materi yang beda, termasuk juga peningkatan kapasitas ataupun kapasitas buildingnya, ataupun di situ pakai online juga, intinya juga pakai online juga di saat pandemi tersebut. Waktu pandemi ini gimana nih Pak Husnul dan Bu Halimah nih? Pendampingan dari JK maksudnya waktu pandemi ini gimana nih? Atau benar-benar nggak off gitu memang? Kami kira kayaknya tidak terpengaruh ya, walaupun tetap dengan prokes yang standar, yang sesuai, kita tetap lakukan kegiatan-kegiatan. Kalau dari segi produksinya? Kalau dari produksi memang dengan adanya pembatasan apa istilahnya dulu PSBB ya, apa itu. Tidak hanya di Indonesia sih Mas, tapi seluruh dunia itu mengalami. Jadi sama sekali tidak perlu kita pikirkan, yang penting jalan. Kalau masalah ada penurunan omset, ada penurunan pendapatan, itu bukan dari JK saja, tapi pendapatannya menurun. Tapi kerasa gitu ya? Terasa karena lebih dari 50% penurunan itu. Bahkan ada yang hanya 25% dari omsetnya yang didapat. Ada penurunan 75%, ada 80%. Jadi semuanya kena dampak. Semua kena dampak. Nah, dalam arti dampak ini tapi tetap dan eksis masih ada. Sekarang ini kan sudah mulai bangkit ya. Kunjungan juga semakin banyak gitu ya. Maksudnya yang jalan-jalan itu kan banyak. Terus ada beberapa expo. Ini gimana nih UMKM di teman-teman di Sahabat JK ini, apakah semuanya sudah naik kembali normal atau masih ada yang masih berat harus gimana? Nah kebetulan gini Mas, kebetulan Bu Halimah dan beberapa kawan JK itu dipercaya untuk mengelola outlet di Dinas Perikanan. Jadi namanya itu Outlet Solida. Jadi bagi teman-teman yang berproduksi itu kita kumpulkan di sana. Nah, dikumpulkan di sana gitu. Jadi setelah itu kalau misalkan kita ada acara apapun, kita ngambilnya dari sana. Jadi kita tahu siapa yang tidak berproduksi, siapa yang berproduksi gitu. Nah, itu baru kita kalau misalkan mereka yang nggak berproduksi ya apa caranya kita menyemangati mereka untuk berproduksi seperti itu. Jadi nggak sebenarnya kalau sekarang ini malah mereka lebih antusias untuk lebih bangkit. Karena pada waktu ada pandemi kan online-nya diperkuat gitu. Walaupun ada dampak juga, tapi tetap kan akhirnya ada inovasi dengan adanya online. Dari dulu hanya jualannya offline aja, tapi dengan adanya pandemi ada hikmahnya belajar untuk jualan secara online. Nah sekarang jadi online dan offline sudah berjalan bareng gitu ya. Oke, kamu nggak kepengen nyoba beneran nih, nggak pengen nyoba? Yang pasti kecoba pingin, cuma nanti aja. Masih paham banget nih Pak Husnul sama Pak Janji. Oke, dan pembicaraan kita sampai sini. Kita lanjut lagi nanti deh ya. Setelah beberapa bulan berjalan nih ya seperti apa nih. Terima kasih Bu Halimah dan Pak Husnul. Sama-sama. Yang mewakili teman-teman untuk produk-produknya ini. Nanti kita coba. Kita coba. Jangan lupa kalau yang di rumah pengen beli, hari ini ada di alun-alun ya standnya ya. Ada expo juga di situ. Jangan lupa beli. Pasti rasanya enak ini dah. Pakai nasi anget nih dan ini dan pakai nasi anget. Hujan-hujan soalnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita belum ajarin mereka salam podcast ya. Salam podcast. Salam podcast. Bagus dia katanya bisa bahasa isyarat. Oh iya. Bagus dulu. Misalnya kan bahasa hati tadi. Oke, kita pakai bahasa isyarat Pak Husnul. Huruf P. Gimana? Pak Husnul ini semester berapa dan? Sudah, harusnya bisa. Oke. Yang diingat hanya wajahnya. Bahasa isyaratnya lupa. Saya anti rayuan Pak Husnul. Oke, kita salam podcast bareng. Salam podcast seperti ini Pak. Huruf P Pak. Ayo Pak. P. Mana dosennya yang ngajarin bahasa isyarat? Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast.
Unipar Jember Podcast.